Ini Sat, ini anggapannya kita ini pernah belanja online Sat, tapi barangnya itu rusak di jalan. Itu sellernya itu nggak mau bertanggung jawab Sat. Karena menurut seller itu tanggung jawab daripada kurir. Karena barang mungkin saja barang yang saat dikirim memang benar dalam keadaan baik. Iya. Nah, di proses perjalanan ya ini yang mungkin Kita rusaknya di sini, retak, pecah dan lain sebagainya. Nah, itu gimana Sat? Kalau itu namanya berhak customer untuk mengembalikan, karena namanya khiyar aib. Khiyar itu opsi pengembalian barang secara paksa. Opsi pengembalian barang secara apa? Paksa. Nggak boleh ditolak. Gara-gara apa? Aib, barangnya rusak. Jadi terserah mau gara-gara kurir kah, mau gara-gara dari sananya. Sama kayak kita beli sekarang di toko, kita beli baju, ya kan? Kita pas lihat bagus-bagus saja, tapi ternyata pas di rumah baru sadar ada robek sedikit yang baru kita lihat. Maka cacat di situ, kita berhak mengajukan khiyar aib, mengembalikan opsi pengembalian barang secara paksa yang tidak bisa ditolak oleh kedua belah pihak. Jadi dia harus terima. Gara-gara apa? Gara-gara cacat, gara-gara aib. Kecuali kalau aibnya buat kita sendiri, kita buat sendiri. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang tahu kecuali dia sama Allah? Penjual ngasih udah bagus, tiba-tiba dia datang, ini rusak ini, dari sini nih rusaknya nih. Enggak kayaknya saya pas jual udah bagus, pas ngirim bagus. Enggak, ini pasti dari penjual. Rupanya apa? Rupanya gara-gara dia pas lagi lewat kena meja misalnya agak robek, terus dia bilang seakan-akan yang salah sellernya, penjual. Ya itu berarti kebohongan, itu hanya dia sama Allah yang tahu. Tapi kalau dia jujur, barang yang diterima cacat, dia punya hak untuk mengembalikan tanpa bisa ditolak. Namanya apa tadi? Khiyar aib. Siap. Oke Sat. Yang kedua Sat, ini barang yang anggaplah ini kita pesan ini Sat, nggak sesuai di deskripsinya Sat, mungkin sesuai fotonya atau gimana Sat itu? Fotonya keren kayak gini, pas datang kayak nggak sesuai, atau ya minimal bahannya atau gimana, ternyata nggak sesuai. Itu gimana Sat? Itu saya kan merasa terugikan ini Sat atas hal tersebut. Itu jadinya gimana? Kalau itu masuk di akad salam yang tadi. Akad salam, gimana akad salam tadi? Uangnya sekarang, barangnya nanti. Ada syaratnya. Ada syarat akad salam itu berat. Pertama dan paling penting adalah barangnya sesuai yang dideskripsikan. Barangnya sesuai yang disifati. Jadi kalau dia bilang bajunya warnanya ini, maka yang datang harus warnanya itu. Kalau dia bilang besarnya sekian, maka besarnya harus seperti itu. Bahannya dari ini, maka bahannya harus itu. Kalau tidak sesuai dengan deskripsinya, maka akadnya batal. Akadnya batal. Kembalikan barangnya, ambil uangnya. Gara-gara akadnya apa tadi? Batal. Karena akad salam, yaitu uang sekarang barang nanti. Kan barangnya mana sekarang? Nggak kelihatan sekarang di depan mata kan? Cuma kita dengar deskripsinya aja kan? Karena dia dengar deskripsinya, karena dia sifati, karena fotonya, kita pun tertarik. Maka ya seperti itu memang akad salam. Maka dia harus sesuai dengan janjinya bahwa barangnya begini. Kalau tidak sesuai, maka akadnya batal. Kecuali kalau ya sudah nggak apa-apa lah, daripada capek lagi. Ya udah, itu urusan lain ya. Itu urusan lain. Tapi ini enggak, aslinya dia kan merasa tadi dirugikan kan? Memang betul bisa dibatalkan akadnya. Jadi hati-hati untuk penjual khususnya. Penjual ya tahu-tahu diri lah. Misalnya ternyata nggak sesuai, ya sudah balikin aja, sudah sini balikin. Ya, karena ini ada konsekuensinya nanti di akhirat. Tapi kalau ada bantuan nih Sat, misal bantuan lightning, misal barangnya seperti ini Sat, ada bantuan lightning sehingga membuat barangnya itu terlihat mewah, terlihat keren, itu gimana Sat? Ya kan ada zaman diedit atau gimana itu Sat, pokoknya harus mewah kelihatan barang ini, itu gimana Sat? Dia berarti kayak make up aja. ya kurang lebih seperti itulah, make upin barang lah. Iya, itu kalau saya pribadi, jadi yang dinamakan deskripsi itu adalah tulisan. Tulisannya. Dia tulisan. Ya kalau cuma masalah gambar nggak sesuai, biasanya gambar memang begitu kan. Coba lihat itu aja gambarnya
dibuat angle-nya sedemikian rupa. Itu cuma masalah marketing aja. Nah, Berarti boleh-boleh aja. yang penting dia harus tahu kan pas dia di foto kelihatannya bagus, tapi kan dia tahu tuh apa namanya, bahannya apa, Iya. warnanya apa, Iya. sifat-sifatnya lah. Kalau seandainya dia merasa bahwa kok misalnya beli baju ya, Iya. kok bajunya bagus banget ya di model ini, berarti kalau di saya juga bagus. Ternyata pas dia beli, pas dia pakai kok nggak sama dengan di model, paham nggak? iya. Ya karena pas modelnya ganteng gitu kan. itu cuma marketing aja. Itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi jangan salahkan diri sendiri. Jangan salahkan orang lain kalau salahnya diri sendiri gitu ya. Oke, Sat. Oke. Iya. Yang ketiga, Sat. Ini kan ada namanya estimasi saat Iya. perbelanjaan, ada estimasi belanja. Pesanan saya anggap saya mesan nih, estimasi 5 hari. Nah, ternyata di 5 hari itu belum datang, Sat. Iya. Dia datangnya di mungkin hari ke-7, hari ke-8. Iya. Itu kan termasuk saya merasa tertipu oleh Iya. mungkin ya seller kah mungkin atau pihak ketiganya dari ya, itu. Iya, Nah, iya. itu gimana, Sat? Sama juga dengan akad salam. Uang sekarang, barangnya nanti. Maka salah satu syarat, tadi syaratnya yang pertama apa tadi? Uang Bukan, syaratnya adalah barang sesuai dengan yang dideskripsikan, disifati ya. sifatnya. Syarat berikutnya untuk akad salam adalah dia harus menjanjikan kapan diterima dan harus sesuai dengan janjinya. Jadi akad salam itu pertama disifati harus sesuai sifatnya, pengirimannya kapan, dapatnya kapan, dan diterima di mana. Harus tiga-tiganya ini sesuai. Kalau enggak akad salamnya batal. Dia bilang 5 hari, ternyata datangnya di hari ke-7, berarti batal. Masih mending dia bilang 2 minggu, ternyata datangnya di minggu pertama. Ah, itu bagus, nggak masalah. Misalnya kamu beli sama saya, Iya. kita beda pulau nih. Iya. Saya bilang sama Bilal, ya ini estimasi pengiriman 2 minggu, ya. Ternyata datangnya 1 minggu. Nah, itu nggak apa-apa, karena kan lebih menguntungkan. Iya. Nah, tapi enggak, estimasi pengiriman 1 minggu, ternyata datangnya minggu kedua. Nah, maka itu membatalkan akad salam. Kalau dia merasa terugikan, maka aslinya adalah akad salamnya batal. Kalau dia bilang, kalau gitu saya balikin barangnya, uangnya balikin, berhak dia. Cuma kan di Indonesia agak susah begitu ya. Ini secara syariat aja begitu hukum. Tapi kan di situ kata-katanya menggunakan estimasi, Sat. Estimasi berarti mungkin perkiraan aja. Jadi gimana, Sat? Kata-kata penggunaan itu, penggunaan katanya kan estimasi, Sat. Jadi Iya. Di satu sisi memang kalimat estimasi kan perkiraan, Iya. tapi di sisi lain akad salam itu harus pengiriman barang harus sesuai janjinya. Jadi dia bilang hari Senin ambil, hari Senin sudah harus ada. Itu syaratnya, makanya berat akad salamnya itu uangnya sekarang barangnya nanti. Iya. Karena kan aslinya kita tidak boleh menjual barang yang tidak ada pada kita, Oh, ya kan? dropshipper mungkin berarti, Sat. Oh, itu nggak boleh ya dropshipper. Tidak boleh menjual barang yang tidak ada pada kita. Nah, ini dengan pengecualian akad salam. Jadi anggaplah siapa yang tahu kalau ternyata dia bilang ada stok? Siapa yang tahu kalau fotonya itu ada stoknya di dia juga? Paham nggak maksudnya? Iya, Dia iya. jualin, tapi padahal stoknya Ada dia di harus toko ngambil dulu di tempat lain. Iya, lain di kan? tempat lain, iya. Ya itu pakai akad salam dan syaratnya memang keras, ketat. Harus sama barangnya dengan yang disifati, pengirimannya harus sesuai dengan janji, dan tempat penerimaannya juga harus sesuai dengan janji. Jadi benar harus emang ada, misal belanja online ini, Sat, emang harus ada tahu nih kapan datangnya gitu atau Iya. Oh. Nggak boleh kira-kira 2 minggu itu nggak boleh. Dia harus bilang 2 minggu. Nah, dia harus bilang 3 minggu. memang harus ada itu kata Harusnya begitu. Ya, tapi ini kan jual beli lebih ke arah musamahah atau saling toleransi. Ya, saling toleransi. Misalnya 5 hari, datangnya hari ke-7, hari ke-8. Iya. Walaupun secara akad salam harusnya nggak boleh, tapi ya mungkin masih bisa kita tolerir gitu kan. Berarti kalau misalnya tolerir udah aman, lanjut terus. Tapi kalau dia nggak terima, balikin. Tapi kan akhirnya jadi Iya. lama lagi urusannya kan, nggak dapat barang yang dia inginkan. Jadi sebagai penjual nih yang paling penting. Kalau sebagai customer, ya dia bisa tolak, bisa terima. Tapi sebagai penjual, kalau sudah tahu masalah ini, maka dia harus janjikan kepada customernya sesuai yang bisa dia tepati. Jadi nggak boleh dia buat seakan-akan cepat, padahal sebetulnya lambat. Nah, mending dia bilang lambat, tapi ternyata datangnya cepat. Cepat. Kayak gitu. Ya, karena sebenarnya ini pernah pengalaman saya ya, secara pribadi langsung Pak Sat.
estimasinya 10 hari, malah datangnya lebih dari 2 minggu malah Sat. Iya. Lebih dari 3 minggu, bahkan hampir 3 minggu. Nah, ini tapi emang ada dapatkan alasan. voucher gitu, dapat voucher 10.000 kurang lebih Sat. Oh, Karena sebagai ganti sebagai ya kompensasinya lah ya ganti ruginya. Itu enggak gimana Sat? Jadi kalau customer, kalau seandainya dia nggak terima, dia bilang batal akad salamnya. Oh, tetap batal. Tapi ini syariat ya. Syariat, Karena kan iya. Indonesia kan nggak ngikut seperti itu. Oh. Mau gimana pun juga, kadang-kadang susah kita mau nerapkan seperti ini kan. Sekarang dosa pahala ditanggung masing-masing gitu ya. Jadi sebagai penjual ini yang hati-hati. Iya, penjual ya, hati-hati. Daripada janjinya 1 minggu kemudian dapatnya minggu ketiga, Iya. mending janjinya 3 minggu. Ah. Terus dapatnya lebih cepat daripada 3 minggu kayak gitu. Tapi itu kan salah satu yang membuatnya excited, membuat orang-orang Pengen ini cepat dengan beli. cepat. Oh ini bagus ini Sat. Iya, sebetulnya nggak Tetap. boleh. Iya, itu dari hukum asalnya ya, nggak boleh.